Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fahru Rozi dari jurusan Tadris Matematika IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul sudut istimewa yang mana untuk memenuhi tugas kuliah mata kuliah mikro yang diampu oleh dosen yaitu Bapak Widodo, SPD. Baik, asal-usul sudut istimewa kita lihat ke slide berikutnya. Kita lihat gambar. Nah, dari gambar ini saya menunjukkan bahwa jika ada dua segitiga siku-siku dan masing-masing memiliki salah satu sudut yang sama, maka kedua segitiga itu sebangun. Gambar di samping menunjukkan hubungan besar sudut dengan perbandingan sisi dari segitiga. Jadi kalau sudutnya tetap, maka perbandingan sisi-sisinya juga tetap. Nah, mungkin ada yang paham, ada yang belum paham. Mungkin jika paham, silakan skip aja. Bagi yang belum paham, boleh belajar terlebih dahulu. Saya menjelaskannya langsung ke sudut istimewanya. Nah, terkadang ente semua kan heran gitu, kenapa sih sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan sama 90 derajat itu adalah sudut istimewa. Memang istimewanya apa coba? Dari mana sih bisa nemu nilai eksak sin 30 derajat atau cos 60 derajat dengan mudah? Apa emang diukur? Nah, di sini saya bakal ngejelasin karena sudut tersebut adalah sudut istimewa. Yang pertama kita akan membahas tentang sudut 45 derajat. Perhatikan gambar segitiga siku sama kaki berikut. Nah, contohnya ini. Seperti yang kita tahu, kalau segitiga sama kaki itu punya dua sisi sama panjang. Jadi dua sudut 90 derajat adalah 45 derajat sama 45 derajat. Nah, jumlah sudut pada 120 derajat, oke. Nah, untuk mengetahui perbandingan antara sisi, kita bisa memisalkan X sama dengan Y sama dengan 1. Karena X dan Y sama panjang. Perhatikan gambar. Kita gunakan rumus Mas Pita atau bisa disebut Pitagoras. Nah, bagaimana dengan 30 derajat? Mungkin ente semua penasaran. Kita mulai dari 60 derajat terlebih dahulu. Kalian tahu kan segitiga sama sisi? Ya, segitiga yang semua sisinya sama panjang. Nah, karena sama panjang, pasti ketiga sudutnya sama besar dong. Karena jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat, maka masing-masing sudut pada segitiga sama sisi sama dengan 180 derajat dibagi 3. Nah, 180 derajat dibagi 3 itu yaitu 60 derajat. Nah, seperti ini gambarnya. 60 derajat. Nah, dari sini kita nggak bakal bisa nemu nilai sin, cos, sama tan gitu. Ya, karena ini bukan segitiga siku-siku. Nah, gimana caranya bikin segitiga siku-siku? Gampang, tinggal dipotong aja gambarnya bagi 2. Seperti contoh gambar berikut ini. Nah, dibagi 2 menjadi, karena dibagi 2, maka sudut yang di atas juga dibagi 2. Jadi sekarang kita udah punya dua segitiga siku-siku yang sama besar. Nah, untuk mencari nilai cos, sin, sama tannya, kita ambil satu saja, yang sebelah kiri. Nah, berarti yang ini, yang sebelah kiri. Terus, karena segitiganya sama sisi, pasti semua sisi sama besar dong. Misalkan, semua sisi. Nah, sisi alasnya pasti dibagi 2. Karena ya, maklumlah setengah gitu. Di setengah, sekarang kita sudah mendapat tiga siku-sikunya dengan salah satu sudutnya 60 derajat,
Sekarang waktunya kita cari tinggi segitiga sikusinunya. Oke, baik, gambar berikut. Kita lihat, nah, gambar berikutnya yaitu seperti menggunakan bisa Pitagoras dengan ketentuan x kuadrat plus y kuadrat dengan r kuadrat. Gambar di samping x adalah 1/2 akar 2, sedangkan y plus y kuadrat sama dengan 1 kuadrat. Nah, 1/4 plus y kuadrat sama dengan 1. Y kuadrat sama dengan 1. Min 1/4. Nah, kita mencari y kuadratnya terlebih dulu ya guys, lupa saya. Y kuadrat dengan 1 diambil 1/4, jadi 1 kali 4 diambil 1, jadi hasilnya 3. Nah, 3/4, 4-nya ya tetap di bawah. Jadi y sama dengan, kita akarin, kuadratnya dihilangin lalu diakarin menjadi akar 3/4. Nah, dibagi menjadi akar 3 per akar 4. Akar 4 ini bisa dibagi, yaitu 2 kali 2 kan 4. Jadi kalau akar 4 diakarin menjadi 2. Jadi y sama dengan akar 3 per 2. Sama dengan 1/2 akar 3. Nah, bagaimana dengan sudut 30 derajat? Next ke gambar berikutnya. Nah, sebenarnya ya, sudut, oh iya, pertama-tama kita salah, lupa mencari sudut 60 derajat terlebih dahulu ya guys. Jadi ini contoh 60 derajat. Sin 60 derajat yaitu 1/2 akar 3 per 1. Nah, sin ini kan, sin ini tuh, ini depan miring, jadi depannya itu kan 1/2 akar 3, lalu miringnya akar 1, jadi 1/2 akar 3 per 1 menjadi 1, karena di 1 menjadi 1/2 akar 3. Nah, cos 60 derajatnya yaitu ini tuh samping ya, 1/2 itu samping, anggap aja lah. Jadi rumusnya tuh cos 60 derajat itu samping miring. Jadi samping dibagi miring 1/2 per 1 sama dengan 1/2. Lalu tangan 60 derajat yaitu 1/2 akar 3 per 1/2. Tangan itu berarti depan samping. Depannya itu 1/2 akar 3 dibagi 1/2 sama dengan akar 3. Pokoknya kalian harus paham dengan sin kostannya, sin itu depan atau miring atau sampingnya gitu ya. Dinamain gitu biar gampang. Nah, selanjutnya yaitu kita mencari 30 derajatnya. 30 derajat. Nah, iya, lupa. Bagaimana dengan 30 derajat itu sangat mudah. Jadi sebenarnya 30 derajat itu sangat mudah, tinggal diputar. Nah, ini segitiganya seperti ini, lalu diputar seperti ini. Next, selanjutnya kita hitung 30 derajat. Nah, sudah terbuktikan di sini 30 derajat. Nah, 30 derajat ini biasa, seperti biasa. Jadi depan miring, depannya 1/2, bukan depan miring, depan samping, desa berarti. Depan miring 1/2 per 1 sama dengan 1/2. Cos 30 derajat berarti samping miring, berarti sami ya, di singkatnya 1/2 akar 3 per 1 sama dengan 1/2 akar 3.
Lalu tan 30 derajat. Tan 30 derajat ini depan dan samping. Berarti depan dibagi samping. Depannya 1/2 per 1/2 akar 3 dibagi menjadi 1/3. 1/2 dibagi 1/2, 1 per akar 3. Nah, 1/3 akar 3. Lalu, belum menemukan bahwasannya sudut 0 derajat dan 90 derajat. Baik, selanjutnya, sudut 0 derajat terlalu. Nah, sudut 0 derajat ini terlihat hanya seperti garis. Nah, itulah gambar. Kenapa seperti garis? Perhatikan ujung-ujung garisnya gitu, segitiga tersebut. Merah adalah sudut 0 derajat, ini nih yang merah. Lalu yang kuning, biru masing-masing sudut siku-siku. Ingat, jumlah sudut dalam segitiga pada bidang datar adalah 180 derajat. Tentu saja garisnya masih kita anggap segitiga yang luasnya 0. Nah, dari garis tersebut kita bisa dapatkan nilai sin cos sama tannya. Kenapa sih tentu saja hanya muncul garis? Kenapa sih derajat hanya muncul garis gitu ya? Jadi ya 0 derajat sih mungkin digambarkan seperti gambar gitu. Bisa terbayang lah jika sudah paham. Selanjutnya di sini kita lihatlah. Jika ente ngerti pasti ngerti gak? Kalau ente paham bisa lah. Misalkan pada segitiga garis tersebut panjang X sama dengan R dan Y sama dengan kosong, maka kita dapat menyimpulkan, misalkan ini gambarnya ya, dari gambar tersebut kita buat sin 0 derajat Y per R. Y 0, kan Y-nya 0, jadi per R sama dengan 0. Lalu cos derajat X per R. X per R jadinya X per X sama dengan R per R sama dengan 1. Y per tan 0 derajat Y X. Y per X sama dengan 0 per X sama 0. Nah, sekarang untuk sudut 90 derajat. Sama seperti sudut 0 derajat. Cuman bedanya garisnya gitu ya. Bentuk garis ini. Sudutnya maka tidak menghasilkan segitiga tapi menghasilkan garis. Dari gambar tersebut kita bisa lihat kalau R sama dengan Y, jadi sejajarnya X sama dengan kosong. Nah, kita lihat sejajarnya gitu ya. Nah, kita hitung sin cos-nya. Sin 90 derajat itu Y per R sama dengan 1. Cos 90 derajat X per R sama dengan kosong. Tan 90 derajat Y per X sama dengan Y per kosong. Nah, Y per kosong menjadi hingga. Kenapa? Karena di sini jangkauannya 1 ke 0 nggak mungkin. Jadi dianggap Y per 0 itu karena 0-nya di bawah gitu, jadi pembagian tidak mungkin 1 bagi 0 ya mungkin tidak terhingga begitu. Sekian dari selanjutnya.